Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini kita akan membahas surat 78 ya. Kemarin saya salah, 75 An-Naba, 78 surat An-Naba. Kita akan melanjutkan dari ayat 17 sampai 30. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Artinya, sesungguhnya hari keputusan, hari pembalasan adalah suatu waktu yang ditetapkan 17, yaitu hari ditiupnya sangkakala. Lalu kamu datang berkelompok-kelompok 18. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah pintu-pintu 19. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia 20. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai 21. Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas 22. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya 23. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapati minuman 24. Selain air yang mendidih dan nanah 25. Sebagai pembalasan yang setimpal 26. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab 27. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya 28. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab 29. Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain dari azab 30. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah bercerita tentang anugerah yang Allah telah berikan kepada manusia sesuai dengan namanya Rabb. Rabb itu artinya yang menciptakan dan mencukupi keperluan manusia, yang memastikan bahwa manusia mendapat apa yang mereka perlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Dan manusia tidak pernah bersyukur, mereka tidak pernah melihat itu sebagai suatu kebaikan. Sebagian besar manusia menganggap itu hal yang natural saja, mereka take it for granted. Itu menjadi kewajiban Allah dan mereka tidak melihatnya dari sisi yang lain sebagai itu adalah anugerah yang Allah telah berikan. Nah, sekarang Allah akan menceritakan tentang hari kiamat, hari pembalasan. Yang pertama, sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Jadi harinya, tanggalnya sudah tetap dari zaman azali dulu sampai sekarang, dan tidak ada satu makhluk pun termasuk malaikat yang tahu kapan itu. Hal ini Allah sampaikan juga di firman-Nya dalam surat Hud ayat 104, dan kami tiadalah mengundurkannya melainkan sampai waktu tertentu. Jadi Allah sudah menyimpan harinya.
Nah, pada hari ini firman Allah berikutnya yaitu yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala trompet, lalu kalian datang berkelompok-kelompok. Trompet ini nggak cuma sekali, ada yang bilang ini 2 kali, ada yang bilang 3 kali. Nah, ketika trompet ketiga ditiup, maka manusia akan bangkit keluar dari kuburannya dan datang secara berkelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini bergerombong dalam rombongan-rombongan. Dalam tafsirnya Ibnu Jarir mengatakan kelompok ini berdasarkan rasul-rasul mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad akan ikut dengan beliau, umat Nabi Musa akan ikut dengan beliau, kemudian Nabi Isa akan ikut dengan beliau, Nuh walaupun sedikit akan ikut dengan beliau, dan ada juga yang kelompok itu cuma 1 orang. Kalau mau tahu siapa 1 orang itu harus belajar sirah nabawiyah. Nah, dalam surat Al-Isra ayat 71 Allah lebih menekankan lagi bahwa pada suatu hari itu, di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Yauma nad'u kulla bi'ima, ini dia punya huruf tidak ada fathah kasrah. Jadi artinya saja saya bacakan, suatu hari ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Al-Isra ayat 71. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jarak waktu di antara kedua tiupan ada yang bilang tiupan kedua dengan ketiga atau satu yang kedua adalah 40. Mereka para sahabat bertanya, apakah 40 hari itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, aku tidak mau mengatakannya. Apakah 40 bulan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku menolak untuk mengatakannya. Apakah 40 tahun? Aku menolak untuk mengatakannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, maka bermunculanlah mereka sebagaimana tumbuhnya sayur mayur. Tiada suatu anggota tubuh pun dari manusia melainkan pasti hancur kecuali 1 tulang, yaitu tulang ekornya. Maka darinya lah makhluk disusun kembali kelak di hari kiamat. Hadis yang bagus diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi ini menceritakan kisah gaib yang nanti akan terjadi di hari pembalasan. Setelah trompet yang ketiga itu dikumandangkan, maka akan ada hujan. Hujan ini berwarna putih seperti susu. Ini saya ambil dari hadis-hadis yang lain. Saya coba gabungkan untuk menceritakan cerita supaya mas-mas, mbak-mbak bisa dapatkan detail. Hujan ini putih seperti susu. Nah, kemudian yang tersisa dari manusia, dari jenazah manusia ketika manusia dikubur, kulit hancur, rambut hancur, anggota organ tubuh hancur, tulang pun yang kuat seperti itu lama-lama hancur. Yang bersisa itu hanya tulang ekor saja.
Nah, dari tulang ekor inilah dengan adanya hujan yang berwarna putih ini dia tumbuh menjadi seperti tumbuhnya tanaman seperti itu. Kurang lebih, walaupun saya juga nggak tahu apa yang, tapi kurang untuk memberikan gambaran seperti kalau kita ada biji kita tanam, kemudian kasih air, dia tumbuh dari biji itu tanaman, ada batangnya, kemudian daunnya. Jadi mungkin keluar badannya, tangannya, mukanya. Ini adalah tubuh kedua kita. Sekarang ini kita dengan tubuh pertama kan, tubuh yang lemah, tubuh yang matanya nggak tajam. Kita ngelihat jin, sebagian besar manusia nggak bisa ngelihat malaikat, apalagi ngelihat Allah, hancur badan kita, nggak kuat, kita nggak bisa ngelihat Allah. Nah, yang nanti yang kedua, tubuh kedua kita ini Allah buat kuat. Tinggi badan kita 30 meter, umur kita sekitar 30 sampai 40. Kemudian matanya tajam, kita akan bisa melihat jin, malaikat, semuanya, hal-hal gaib yang kita sekarang nggak nampak, nanti nampak. Kemudian badan ini nanti akan kuat melihat Allah. Badan yang nanti kita miliki, badan kedua kita nanti kuat untuk melihat Allah. Nah, itulah penjelasan dari hadis ini. Nah, kemudian Allah menceritakan lagi skenario hari akhir. Dalam firman-Nya, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Bayangkan manusia yang sudah ada keluar dari yang bangun dengan badan baru mereka, badan kedua, kemudian berkumpul, berbaris, berkumpul, dan terjadilah skenario berikutnya. Dalam firman-Nya, An-Naba ayat 19, dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu-pintu. Bayangkan kita berada di padang mahsyar, padang yang luas, padang yang rata, nggak ada gunung-gunungnya, rata semua. Kelompok-kelompok manusia. Tahu-tahu breng, ngelihat ke atas, langitnya keluar, ada pintu-pintu. Dan memang kita tahu pun langit itu punya pintu. Nanti kita akan melihatnya ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah, dan nyawanya akan terbang ke atas. Nanti kita akan lihat pintu itu. Nah, untuk apa sih pintu langit ini pada saat hari akhirat? Jeng jeng jeng. Diterangkan lagi di An-Naba ayat 20. Bukan, belum. Jadi pintu-pintu itu, pintu langit itu adalah jalur untuk turunnya para malaikat. Sekarang saya tanya, manusia kalau dibangkitkan dari zaman Nabi Adam ke zaman sekarang, banyak nggak? Bayangkan betapa banyaknya manusia yang dikumpulkan di hari itu. Kemudian pintu-pintu langit terbuka, keluarlah malaikat. Lebih banyak lagi dan lebih dahsyat lagi penampakannya. Kita tahu kan malaikat tuh ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 2, 3, 4, 5, 600. Jadi malaikat ini jumlahnya lebih banyak dan mengepung manusia. Manusia akan merasa kecil banget pada hari itu, dalam ketakutan yang maha dahsyat. Sebagian besar manusia takut. Muslim yang baik dengan ilmunya, dia tahu skenario ini akan terjadi. Ini adalah skenario yang Allah sudah beritahukan, masa depan yang Allah sudah beritahukan sekarang. Dengan ilmunya dan imannya, dia takut sekarang ini waktu hidup. Dia tahu, dia kebayang nanti itu bakalan seperti apa sehingga dia itu takut. Nah, rasa takut yang kita alamin sekarang, nanti Allah akan tukar menjadi rasa aman, rasa tenang di hari ketika hal ini benar-benar terjadi nanti, insya Allah.
Ayat berikutnya, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morgana lah ia. Surat An-Naba ayat 20. Nah, ini adalah suatu kondisi yang berlawanan dengan apa yang sudah Allah beritahukan sebelumnya. Sebelumnya Allah membuat gunung-gunung ini sebagai suatu pasak yang menahan permukaan bumi ini untuk tetap kokoh. Nah, ketika gunung-gunung itu dihambur-hamburkan, dibuang sehingga semuanya datar, maka maka permukaan bumi ini menjadi bergerak selalu. Dalam surat An-Naml Allah berfirman, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Sekarang ini kita melihat gunung-gunung itu kokoh, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Walaupun dia sebagai pasak, tetap dia tuh bergerak di atas magma. Kemudian dalam firman-Nya surat Al-Qari'ah ayat 5, dan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi nanti di skenario akhir zaman, gunung-gunung yang kita sangka kokoh itu akan seperti bulu aja dibuang kayak bertebaran dengan kekuatan Allah yang maha dahsyat. Nah, jadi hal ini lebih dijelaskan lagi dalam surat Toha ayat 105-107. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan tempat tinggi. Jadi pada akhir nanti gunung-gunung itu menjadi fata morgana, hilang, sudah nggak ada lagi. Biasanya kita melihat di dunia ini, kalau kita pergi ke Mekah, Madinah, kita berdiri di tempat yang datar, kita pasti ada gunung di mana-mana gunung. Nah, nanti di padang mahsyar nggak ada lagi. Jadi bumi itu akan datar nanti di hari pembalasan. Kemudian ayat 21, Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang telah disediakan. Ayat 21. Jadi tempat ini sudah disiapkan, dikhususkan litaghina, bagi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menentang Rasul, orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Ma'aba, sebagai tempat kembali mereka. An-Naba 22. Jadi Allah sudah menyiapkan neraka ini menjadi tempat kembali mereka. Kemudian ayat 23, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Ahqaba itu adalah suatu kurun waktu yang lama sekali. Kalau buat manusia, eternity. Nah, kemudian setelah Allah mengatakan bahwa nanti itu orang-orang yang mengingkari hari akhir, saya sudah siapkan neraka sebagai tempatnya. Mereka akan tinggal di sana untuk waktu yang lama.
Firman Allah berikutnya, la yadhuquna fiha bardan wala saraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minum. Jadi di neraka itu tidak ada sesuatu yang menyejukkan hati mereka, nggak ada minuman untuk dahaga mereka walaupun kondisinya sangat panas sekali. Ayat berikutnya, illa hamima wa ghassaqa, selain daripada air yang mendidih dan nanah. Jadi sudahlah di sana itu panas, minumnya adalah air mendidih. Dan ghassaqo itu artinya adalah campuran dari nanah, air mata, dan air yang keluar dari luka-luka ahli neraka yang baunya busuk, nggak bisa ditahan. Jadi minuman mereka itu kalau nggak air panas, nanah, luka-luka yang menjijikkan. Setelah sebelumnya Allah mengatakan di dunia Allah sudah memberikan air yang cukup kepada kita. Saat ini kita nggak bersyukur dengan air yang Allah telah berikan, air yang sudah dihilangkan keasinannya, air yang temperaturnya udah pas banget buat kita untuk diminum. Kamu bersyukur nggak? Kalau kamu nggak bersyukur, kemudian kamu mengikuti hawa nafsumu, nanti air itu akan Allah rubah menjadi air panas dan nanah. Firman Allah berikutnya, jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal dari apa yang mereka buat di dunia. Setimpal, Allah adil. Untuk keburukan, dosa, kejahatan satu, Allah balas satu, sebagai pembalasan yang setimpal. Tapi kalau kebaikan, Allah lipat gandakan. Ada kebaikan satu berbalas 5, berbalas 10, 100, 700, atau tak terhingga. Allah baik nggak sama kita? Oke, saya lanjutkan. Innahum kanu la yarjuna hisabah. Sesungguhnya mereka itu nggak takut sama hisab. Mereka nggak percaya, mereka menganggap remeh. Apa yang terjadi ketika hari mereka dihitung amal baiknya dan amal buruknya. Wa kadzdzabu biayatina kidzdzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Ayat nomor 28. Jadi Allah sudah turunkan ayat-ayat ini, bukan cuma ayat-ayat Quran, tapi bukti-bukti bahwa hari akhir itu ada. Tapi mereka mendustakannya, walaupun secara logika hati mereka sudah mengakui itu bahwa itu yang betul, tapi karena hawa nafsunya mereka patahkan semua bukti-bukti yang Allah sudah turunkan melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam sebuah kitab. Ayat 29. Nah, perbuatan mereka yang mengingkari itu kita tulis dalam kitab, sehingga nanti kita balas adil. Kejahatan satu dibalas satu, kebaikan juga dicatat dalam sebuah kitab yang nanti kita akan terima. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba, karena itu rasakanlah, dan kami tidak akan nambah kepada kalian selain daripada azab. Jadi rasakanlah berakibat dari perbuatan kalian ini. Inilah neraka yang Allah sudah janjikan.
Dan azab di neraka itu dari hari ke hari itu naik. Kenapa naik? Contoh kita masuk penjara. Di dalam penjara itu sempit, satu sel itu diisi 6 orang. Kemudian di dalam sel itu diberikan tempat untuk tandas, WC di dalam sel. Pertama kali masuk penjara, kita udah ngeliat itu sebagai suatu siksa kan. Biasanya rumah kita bagus, masuk ke dalam penjara seperti itu, sempit, bau, dan jorok. Hari kedua kita masih ngeliat itu jorok, tapi kita sudah terbiasa. Nanti di bulan ketiga kita ngeliat, oh hal itu biasa, nggak ada masalah kita masuk ke sel. Jadi begitu juga dengan neraka. Kalau Allah ciptakan neraka itu siksaannya itu tetap aja akan sampai suatu saat yang kita tuh ngerasa biasa aja tuh. Oleh karena itu dosis siksaan itu akan ditambah setiap Allah dari hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari, supaya betul-betul terasa dahsyat buat manusia. Baik, itu dulu An-Naba surat 78 ayat 17 sampai 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.